Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Prihastuti. Di sini saya bersama rekan saya. Halo, nama saya Valentina Puspadewayani. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Pertemuan 6 tentang Teori dan konsep penganggaran sektor publik. Yang pertama, ada definisi anggaran sektor publik menurut para ahli. Yang pertama ada Mardiasmo menyatakan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Yang kedua, ada menurut Bastian, sektor publik merupakan sebagai paket pernyataan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Sedangkan yang terakhir, menurut Ulum, menyatakan bahwa sektor publik merupakan dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan organisasi yang meliputi informasi mengenai penerimaan, pengeluaran, dan aktivitas. fungsi anggaran sektor publik. Di sini saya akan menyebutkan 6. Anggaran merupakan instrumen perencanaan. Maksudnya adalah anggaran merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga organisasi tersebut tahu harus melakukan apa dan mau dibawa kemana arah kebijakan itu dibuat. Anggaran selaku instrumen pengendalian. Di sini maksudnya adalah anggaran dimanfaatkan guna untuk mengetahui atau menghindari pengeluaran yang sangat rendah atau underspending, pengeluaran yang sangat besar atau overspending, pengeluaran yang tidak seharusnya atau misspending, dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran atau misappropriation. Yang ketiga adalah anggaran selaku instrumen kebijakan fiskal. Maksudnya adalah melalui anggaran, organisasi sektor publik bisa menentukan arah kebijakan tertentu. Yang keempat, anggaran selaku instrumen politik. Di zona publik, anggaran ialah arsip politik selaku persetujuan legislatif serta komitmen administratif guna pemakaian dana masyarakat dan guna pemakaian keperluan khusus. Yang kelima, anggaran selaku instrumen komunikasi serta koordinasi. Lewat dokumen anggaran yang menyeluruh, unit kerja, pos, atau bagian lainnya, atau sub-sub bagian yang lainnya bisa memahami apa yang dilaksanakan serta apa yang wajib dilaksanakan oleh unit kerja atau pos lainnya. Yang keenam ataupun yang terakhir, anggaran selaku instrumen atau evaluasi kinerja. Kinerja pelaksanaan anggaran dievaluasi bersumber pada tercapainya sasaran anggaran, efisiensi penerapan anggaran, serta daya guna penerapan anggaran. Anggaran bagi sektor publik merupakan instrumen untuk mencapai tujuan. Tujuannya adalah untuk memberi pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan guna menaikkan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan publik. Adapun beberapa ciri-ciri anggaran atau karakteristik anggaran dari sektor publik. Di sini saya akan menyebutkan 6. Yang pertama adalah anggaran tercantum dalam ukuran keuangan. Yang kedua adalah anggaran biasanya memuat waktu atau ukuran tertentu seperti jangka pendek, jangka tengah, jangka menengah, jangka panjang, 1 tahun atau beberapa tahun. Yang ketiga adalah anggaran berisikan tanggung jawab atau kemampuan manajemen guna meraih tujuan yang telah diputuskan di awal. Yang keempat adalah pengajuan anggaran dikaji serta disepakati oleh otoritas di atas penyusun anggaran. Yang kelima, setelah anggaran disiapkan, hanya dapat diganti oleh waktu tertentu atau keadaan tertentu. Kemudian, ada prinsip-prinsip dalam penganggaran sektor publik. Yang pertama ada di otorisasi bagi legislatif, yaitu anggaran publik mesti disahkan oleh legislatif sebelum eksekutif dapat menggunakannya. Dan yang kedua, ada teliti atau komprehensif, yaitu anggaran perlu memperhatikan secara menyeluruh pengeluaran serta pendapatan pemerintah. Sebab itu, keberadaan dana non-anggaran pada dasarnya melanggar prinsip penganggaran komprehensif.
Dan yang ketiga, ada integritas anggaran, yaitu dana umum mencakup semua pendapatan serta pengeluaran pemerintah. Yang keempat, ada non-discretionary appropriation, yaitu jumlah yang disepakati bagi legislatif perlu digunakan secara efektif, ekonomis, serta efisien. Dan yang kelima, ada periodik, yaitu penganggaran adalah proses suatu cara, siklus, dan bisa bersifat multitahunan ataupun bersifat tahunan. Dan yang keenam, ada akurat, yaitu pengukuran anggaran seharusnya bukan hanya memasukkan persediaan yang terhidden reserve atau yang bisa disebabkan berlangsungnya ketidakefisienan serta pemborosan anggaran, juga dapat menimbulkan terlihatnya underestimate atau overestimate pengeluaran. Dan yang ketujuh, ada jelas, yaitu anggaran diharapkan dapat dimengerti, tidak terjadi kebingungan, serta dapat dimengerti oleh masyarakat. Dan yang terakhir ada transparan, yaitu anggaran perlu dijelaskan terhadap masyarakat umum. Selanjutnya, terdapat dua pendekatan dalam penganggaran sektor publik. Yang pertama ada pendekatan tradisional, dan yang kedua ada pendekatan New Public Management. Menurut Mardiasmo, terdapat beberapa karakteristik terhadap pendekatan tradisional. Yang pertama ada cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan incrementalism. Yang kedua ada struktur dan susunan anggaran yang berdasarkan bersifat line item. Dan yang ketiga cenderung sentralistis. Dan yang keempat bersifat spesifikasi. Dan yang kelima tahunan. Dan yang terakhir menggunakan prinsip-prinsip anggaran bruto. Dan menurut pendekatan New Public Management memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, komparatif atau menyeluruh. Yang kedua, komprehensif serta lintas sektoral. Ketiga, jalan diambilnya langkah yang rasional. Dan yang keempat, bersifat jangka panjang. Yang kelima, tujuan yang jelas serta ringkasan poin-poin penting. Yang keenam, analisis benefit juga total cost. Yang ketujuh, dipandu oleh input, output, serta hasil, bukan hanya sekedar input. Dan yang terakhir ada terdapat pengontrolan kinerja. Selanjutnya ada perkembangan teori penganggaran sektor publik. Menurut Gibran dan Sekwat, teori penganggaran sejauh ini belum lengkap. Nah, teori yang ada hanya menyediakan jawaban-jawaban parsial terhadap pertanyaan bagaimana dan kapan penganggaran publik dilaksanakan, dan belum bisa menjawab secara cukup pertanyaan mengapa pemerintah menyusun anggaran dengan cara yang mereka lakukan. Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, penganggaran berbasis kinerja dijadikan teori dan konsep penganggaran yang digunakan. Implementasi anggaran berbasis kinerja mensyaratkan adanya analisis standar belanja atau ASB dan standar pelayanan minimal atau SPM. Kedua instrumen tersebut menjadi acuan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan. Terakhir, ada penganggaran dan standar pelayanan minimal atau SPM. Tujuannya yaitu guna membantu menyediakan layanan dasar yang membantu pada pembentukan kesejahteraan publik. Standar pelayanan minimal atau SPM mengatur jenis dan kualitas pelayanan dasar yang dapat diterima warga negara. Kemudian, ada beberapa kegiatan untuk mencapai SPM. Yang pertama, menyeimbangkan antara kebijakan umum anggaran dan pencapaian SPM dan RPJMD melalui program wajib usaha pemerintah dalam plafon anggaran sementara. Dan yang kedua, selain membatasi waktu untuk mencapai SPM, yang ditetapkan pemerintah menyusun rincian kegiatan setiap program untuk mencapai SPM sesuai indikator kinerja. Dan yang ketiga, menentukan kegiatan prioritas untuk mencapai SPM. Salah satu cara untuk memprioritaskan aktivitas adalah analitik hierarki proses atau AHP. Dan yang terakhir, gunakan analisis standar belanja atau ASB untuk melihat besaran anggaran untuk setiap kegiatan. Terakhir sudah materi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan yang ketujuh, ada jelas, yaitu anggaran diharapkan dapat dimengerti, tidak terjadi kebingungan, serta dapat dimengerti oleh masyarakat. Dan yang terakhir ada transparan, yaitu anggaran perlu dijelaskan terhadap masyarakat umum.